Pada zaman dahulu di sebuah desa bernama Tuke, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Hiduplah sepasang suami istri yang dikaruniakan dua orang anak laki-laki. Anak pertama, yang masih berusia 12 tahun dan anak kedua, berusia 8 tahun. Kedua pasangan suami istri ini berprofesi sebagai petani, yang setiap harinya berada di lahan persawahan. Sedangkan kedua anak mereka membantu melakukan pekerjaan rumah. Mereka begitu bahagia dengan keadaan mereka sekarang. Tidak hanya itu juga orang-orang di desa mereka juga begitu ramah dan mereka mengenal kedua pasangan suami istri ini dengan sifat mereka yang begitu baik kepada orang-orang di kampung itu. Kebanyakan di desa mereka berprofesi sebagai petani, sehingga sebagian orang dari desa mereka berada di lahan persawahan dan juga perkebunan. Suatu hari kedua suami istri ini seperti biasa mereka menjalankan aktivitas mereka di persawahan. Mereka memiliki tanah yang begitu besar dan lebar. Mereka menanam bibit padi di lahan persawahan tersebut untuk menunjang kehidupan mereka selanjutnya. Sebagian harinya mereka menghabiskan waktu mereka untuk merawat bibit yang telah mereka tanam, seperti mencabut rumput dan juga memberi air yang kebetulan air itu juga dekat dengan lahan mereka. Kedua pasangan tersebut dan dibantu oleh kedua anaknya yang sangat rajin untuk mendapatkan hasil dari bibit yang mereka tanam, agar menghasilkan padi yang begitu banyak agar memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Hari-hari terasa indah mereka lewati, hingga setelah 6 bulan berlalu, bibit padi yang mereka tanam bertumbuh begitu banyak. Hingga membuat mereka sekeluarga merasa sangat senang dan tidak sabar untuk memanennya. Perjuangan mereka tidaklah sia-sia, setelah berusaha dan selalu berdoa kepada Tuhan, agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Hari panen yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Hari itu mereka memulai melakukan panen terhadap padi yang sudah bertumbuh begitu banyak, serta siap untuk dipanen. Kedua anak tersebut membantu memikul padi, yang sudah dipanen oleh beberapa orang yang membantu kedua orang tua mereka. Untuk padi tersebut dipukul karena pada zaman itu alat penggiling padi belum ada. Kedua anak tersebut sangat bersemangat untuk memikul padi-padi yang dibungkus oleh karung. Pada saat mereka selesai menaruh padi yang siap untuk dipukul, sang ibu memanggil mereka semua untuk makan dan beristirahat sejenak. Mereka pun beristirahat untuk makan, dengan seduhan kopi untuk menyegarkan mereka. Setelah mereka selesai makan, mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka. Saat sang adik tersebut membawa padi yang kesekian kalinya, dia berhenti di sebuah pematang sawah. Dia menghentikan langkahnya untuk beristirahat, agar tenaganya terkumpul kembali. Saat ia duduk di pematang sawah, dia tidak mengetahui bahwa dari arah belakang ada ular yang hendak mematok kakinya. Akan tetapi dia melihat seekor belut yang duduk diam di hadapannya. Anak tersebut pun melangkah maju untuk mengambil belut tersebut, dan ketika mengambil belut tersebut, ia dengan mudah mengangkatnya, yang pada dasarnya belut memiliki tubuh yang licin, sedangkan belut yang dia angkat memiliki tubuh yang kasar. Ia juga kaget, tetapi ia berpikir tangannya saja yang kasar, dan ia pun mengambil belut tersebut. Ketika ia hendak memberikan belut tersebut kepada orang tua dan beberapa orang yang membantu mereka dalam memanen padi, betapa kagetnya dia melihat ular yang berada di belakangnya, yang hendak mematok kakinya. Dia pun berlari ketakutan, karena kaget melihat ular yang hendak mematoknya. Dia pun memberitahukan kejadian tersebut kepada orang-orang dan orang tuanya. Mereka pun berlari mencari ular tersebut. Dan sampainya di sana ular tersebut sudah menghilang. Sang adik pun menceritakan kepada orang tuanya dan kepada orang-orang yang membantu mereka, bahwa ia sebenarnya hampir dipatok ular tersebut. Untung saja ada belut ini yang menggerakkan hatiku untuk mengambilnya, hingga ia pun selamat dari patokan ular tersebut. Orang tua dari anak tersebut pun sangat berterima kasih kepada belut tersebut, dan mereka berpikir bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada anak tersebut lewat belut yang dia ambil tadi. Dari kejadian tersebut, orang tua dari anak tersebut berjanji untuk tidak memakan belut. Dan jika mereka memakan belut, maka ada luka berbentuk lingkaran di pusat perut mereka. Dari kejadian tersebut, satu keluarga pun tidak akan memakan belut, hingga pantangan belut itu pun diturunkan dari nenek moyang sampai 7 turunan. Setelah kejadian itu, kedua suami istri tersebut beserta kedua anaknya mulai menyayangi belut yang mereka anggap sudah sebagai saudara sendiri, karena telah menyelamatkan hidup dari anak mereka. Waktu pun terus berlalu, keluarga tersebut hidup dengan damai dan rukun bersama peliharaan mereka, yaitu belut. Mereka menyayangi belut seperti saudara sendiri. Akan tetapi, pada suatu hari, pada saat itu matahari yang sangat menyengat,
hingga membuat sang kakak kepanasan, dan akhirnya anak pertama pergi ke sungai yang cukup jauh dari rumah mereka, untuk mandi, agar menghilangkan rasa panas yang menyengat kulitnya. Ia berjalan begitu cepat, karena ia merasa kepanasan. Hingga ia lupa untuk memasak sayur karena terlalu buru-buru untuk menuju sungai. Sesampainya ia di sungai, ia bertemu dengan seekor belut, yang selalu menghalangi jalannya menuju sungai. Ia pun tak menghiraukan hal tersebut, ia berpikir itu hanya kebetulan saja. Sementara itu, seperti biasa kedua orang tua mereka pergi ke sawah untuk memulai menanam kembali bibit padi. Sang anak kedua pun tinggal sendirian di rumah, dia memulai bermain permainan yang membuatnya sangat senang. Awalnya baik-baik saja, hingga anak kedua pun mulai bosan dengan permainan tersebut. Hingga akhirnya dia mulai bermain dengan belut yang berada di luar rumah mereka. Setelah bermain dengan belut, ia mulai lapar dan menuju ke dapur untuk makan. Akan tetapi sesampainya ia di dapur, dia tidak melihat sayur, tetapi hanya ada nasi saja. Karena kakaknya yang lupa untuk memasak sayur, dan pergi mandi di sungai. Sang adik pun menahan lapar, sambil ia menunggu kakaknya pulang untuk memasak sayur. Setelah lama ia menunggu, ia pun sudah tak sabar. Seketika itu muncul pikiran jahat di benaknya. Ia mulai berpikir untuk menggoreng belut yang mereka pelihara, untuk menggantikan sayur yang belum dimasak oleh kakaknya. Ia pun mengambil belut tersebut, dan mulai membersihkannya lalu memotongnya menjadi bagian-bagian kecil, lalu ia menggoreng belut tersebut. Setelah ia memakan belut tersebut, ia mulai mengantuk dan ia pun tertidur. Beberapa jam kemudian, kakaknya datang dan segera memasak sayur karena sedikit lagi orang tuanya akan kembali. Setelah ia memasak sayur, sang adik pun terbangun dari tidurnya, akan tetapi sang adik mulai merasa gatal di bagian pusat perutnya, hingga luka itu membentuk lingkaran. Sang kakak yang melihat hal tersebut sangat panik, ia pun berlari menuju tempat orang tuanya bekerja dan memberitahukan kejadian tersebut. Akhirnya kedua orang tua dan sang kakak pun buru-buru kembali ke rumah, untuk melihat sang adik, yang perutnya terus saja berbentuk lingkaran. Sang ayah pun memberi obat tradisional ke perut sang anak, akan tetapi itu tidak berguna, tetap saja luka itu masih ada. Lalu sang ayah bertanya kepada sang anak, mengapa ini bisa terjadi? Lalu sang adik menjawab karena tadi tidak ada sayur, maka ia menggoreng belut yang mereka pelihara. Orang tua mereka pun kaget mendengar berita itu. Mereka mulai melakukan permohonan maaf kepada sang belut, karena sudah memakannya, padahal belut tersebut sudah menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari, sang ayah memberi permohonan maaf kepada sang belut, atas perbuatan anaknya. Ketika sang ayah ingin pergi ke sawah, ia diberhentikan oleh seorang yang membantu mereka memanen padi. Lalu mereka memulai obrolan mereka, dan sang ayah pun menceritakan kejadian dari anaknya, yang memakan belut peliharaan mereka. Sebenarnya belut tersebut telah menyelamatkan nyawanya, yang hendak digigit oleh seekor ular. Orang tersebut pun memberi saran, agar mereka meminta maaf kepada leluhur dan belut, agar luka yang dialami oleh sang anak bisa menghilang. Karena mereka pada saat itu, sudah berjanji kepada Tuhan dan belut tersebut, agar tidak memakan belut, tetapi menjadikan belut tersebut sebagai hewan peliharaan, serta menganggap belut sebagai saudara mereka. Setelah mendengar saran dari orang tersebut, sang ayah pun kembali ke rumah, untuk memberitahukan saran yang diberikan orang tadi kepada sang istri. Agar mereka melakukan saran yang sudah diberikan oleh orang tadi, sang istri pun langsung menyetujui hal tersebut. Akhirnya kedua pasangan suami istri itu memulai permohonan maaf terhadap Tuhan dan juga kepada belut yang dibunuh oleh anaknya. Setelah melakukan hal tersebut, luka yang berada pada perut sang anak perlahan mulai menghilang. Dari kejadian itu, seluruh keluarga sudah berjanji untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Mereka menjadikan belut sebagai saudara mereka, dan tidak akan lagi memakan belut lagi. Sampai saat ini, keturunan kami masih meneruskan tradisi pantang makan belut. Jika kami melanggar pantangan tersebut, maka kami akan terkena penyakit, yaitu luka yang berbentuk lingkaran di pusat perut. Keturunan kami sudah menganggap belut sebagai saudara sendiri, karena menurut cerita dari nenek moyang, belut adalah titipan dari Tuhan untuk menyelamatkan nyawa dari salah satu anggota keluarga kami. Pantangan belut tersebut akan dilestarikan oleh keluarga kami sampai selama-lamanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan untuk kita semua.